Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu keberanian. Kanggo tetakut atau nih? Kanggo tetakut atau nih? Kanggo. Lagu belian wanenta. Boleh kita takut. Coba tiang ketuan sih dah. Takut sih diterik le jurang? Takut sih dia kena penyakit? Lain para pejuang pada saat kemerdekaan, kira-kira ada ndak rasa takut dalam hati mereka melihat senjata-senjata Belanda itu? Ada ndak? Pasti ada. Tapi ketakutan itu tidak menyebabkan mereka kemudian mundur dari perjuangan. Jadi rasa takut terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan kita itu wajar. Itu namanya al-khaufut tabi'i atau al-khauful fitri. Jadi mun ara apa rana nengke ara penyakit apa rana? Corona. Kemudian le aten teh takut itu kena. Kanggo atau dia takut? Kanggo. Dengan sebab kita takut kena itu maka kita hati-hati. Besok iman teh bagus-bagus. Dende wah dengan ti papa bejarup apa? Sabda muanda terus. Iman dah wah ngenti none si kotor-kotor segala macam wah macam-macam deman si dah besok ya nanti muanda terus tama virus bakteri sino lekan iman dah aning hidung dah terus mun wah tama le hidung ja jari wah ya terus ada namanya TBC sino lebih bahaya lekan penyakit corona itu le Indonesia bilang gelut 300 warga Indonesia meninggal karena TBC. Itu bakteri. Karena apa? Salah satunya karena kotor. Angkat ditegang gue kekek. Apa kata Rasulullah SAW? At-tahuru syatrul iman. Pola hidup bersih itu adalah sebagian dari keimanan. At-tahuru syatrul iman. Piran terakhir sudah mupuk telokong dah. Piran sebulan yang lalu. La ilaha illallah. Papah lalu begawe dekna semel ngadu kelambi si wah kaduna rubin. Harus si paling wangi, paling solah. Lagu papahna menghadap ledesida Allah subhanahu wa ta'ala semel ya ngadu telekung sinduah tepupuk 3 bulan padahal sembayang 5 kali akhirnya kumpul bakteri-bakteri sinu lihat telekungna kumpul Allahu Akbar pada saat dia nguam tomo bakteri sinu lekan telekung jaga apik. Nah bapak-bapak ibu boleh kita takut ya. Dan bahkan dalam kehidupan itu perlu, kalau tidak ada rasa takut kita bisa hancur, bisa binasa kehidupan. Coba ada bayangan kalau ada orang tidak takut ditabrak mobil, dia jalan di tengah jalan, apa yang terjadi? Ada jurang 20 meter, aku aneh aku pelok loncat, apa yang terjadi? Arak dengan jogang yang kena jauh apa bahasa Anda no? Bate, malik ambosi dia, aku jauh aneh aku samperin terus, arah apa semeton? Jadi rasa takut itu penting untuk menjaga kehidupan. Apa batasannya? Kata ulama batasannya adalah jangan sampai rasa takut itu membuat kita meninggalkan perintah Allah. Batasannya. Jadi
takut virus misalnya, biasanya ya bilang jelo nah ning masjid berjemaah virus corona jero yang ning masjid terus anu nih kanggo tetap ning masjid tapi dengan cara hati-hati. Dari misal tikar kita tikar di masjid biasanya tikar sino pupuk pira kali setahun. Hah? Mulai nangka misalnya arak virus-virus seperti itu, mari kita rubah sikap kita. Ayo kita lakukan gerakan kebersihan mulai dari rumah-rumah ibadah. Nih, Hizbul Waton santri-santriwati selain di pondok pesantren programkan ada musola-musola yang dekat, bersihkan. Itu cara kita mencintai rumah-rumah Allah, bukan sekedar dengan mengisinya dengan ibadah, tapi bersihkan. Kita lihat lingkungan kita, kalau banyak sampah bersihkan. Itu cara kita. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu, pola hidup yang bersih adalah sebagian dari keimanan. Nah, dari Hizbul Waton ini, bapak-bapak ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tiang ajak kita semua untuk belajar tentang nilai-nilai keberanian. Dari Hizbul Waton ini, tiang ajak bapak-bapak ibu-ibu sebagai orang-orang yang sekarang menjadi keluarga besar dari Hizbul Waton untuk terus menggerakkan pondok kita ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Berikan manfaat kepada masyarakat. Mana yang orang tua yang anaknya sekolah di Hizbul Waton? Angkat tangan. Yang semaya Dharmasari mana yang angkat tangan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua orang tua yang anaknya sekolah di Hizbul Waton, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ini niatnya, niat yang baik didirikan pondok ini, diisi juga dengan nilai-nilai yang baik, fondasinya fondasi kebaikan. Maka insya Allah mudah-mudahan anak-anaknya pun yang lulus dari tempat ini akan membawa nilai-nilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya? Oh, sudah ada belajar di Mesir, alhamdulillah. Kalau sudah ada belajar di Mesir, siapkan lagi, tambah lagi, belajar di Mesir, belajar di mana-mana, belajar terus, cari ilmu-ilmu, dimanapun ada ilmu itu, belajar di negara-negara yang sudah maju, silahkan, karena ilmu itu adalah bagian dari hikmah Allah, dan hikmah itu adalah harta dari orang-orang yang beriman. Jadi mbembe tahu ilmu, kita cari dan kita kejar, karena itu adalah harta yang berguna untuk kita. Al-hikmah dhalatul mu'min. Nah, bapak-bapak ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang tiang hormati dan tiang muliakan, jadi menyikapi situasi yang ada sekarang, bapak-bapak ibu, banyak kita dengar berita-berita tentang penyebaran virus, tentang penyakit-penyakit yang mungkin pada masa-masa yang lalu belum ada seperti itu. Virusnya itu berubah pada manusia. Manusia itu juga dia berubah dari waktu ke waktu. Virus itu juga berubah. Makhluk Allah yang kecil sekali itu, yang bisa membawa sesuatu penyakit apapun namanya, itu juga terus menerus berubah. Maka kita bapak-bapak dan ibu menyikapi keadaan seperti ini, yang pertama jangan putus, terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari segala macam bala dan wabah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, pastikan cara hidup kita juga harus cara hidup yang tidak mudah untuk terkena oleh virus penyakit itu.
Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih. Umat Islam harus sehat. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita berjuang. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita beribadah. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita mengaji. Betul atau tidak? Ingat pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Karena setiap hari kita sehat, lupa kita jaga kesehatan itu. Begitu sakit baru tahu dan sadar. Rasul ingatkan dua nikmat yang harus selalu kita renungkan, kita pahami dan kita manfaatkan untuk kebaikan. Yang pertama itu kesehatan, dan yang kedua itu adalah kesempatan dalam kehidupan ini. Orang yang punya dua hal itu, seakan-akan dia sudah punya dunia dan segala isinya. Sudah berdua kesehatan, kemudian berdua kesempatan, Masya Allah, apapun yang sudah niatkan, insya Allah akan bisa terlaksana. Kita sehat, punya kesempatan. Nih, mara angkun tengah ngaji jelo sini. Berdua kesehatan, alhamdulillah. Punya kesempatan, ada yang sehat tapi tidak punya kesempatan, tidak hadir di sini. Ada yang punya kesempatan tapi tidak sehat, tidak bisa juga datang. Maka dua nikmat ini mari kita jaga. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.